pengajian mungkin bukan pengajian ada
Siraman santapan rohani, jasmani. santapan jasmani, kita akan makan bareng di musyawarah sekalian. Mudah-mudahan semua dapat mengikutinya. Marilah kita mulai atau kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Wasilah, dengan alamat, dengan mujizat dari surat Al-Fatihah ini, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah untuk memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh guru kita bersama. Ala dunia wa qulna tumsalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya waktu dan tempat kami akan bersama Bapak Ustaz Haidar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Wa salli Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini bin nur bin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-ahwali muhtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balik habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik Sidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Al-Fatihah al-Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baiti al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ya sayyidina wa sayyidati ya sayyidatina khususan. Ustaz, depan Ustaz, depan.
rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa jama'atah min yawmina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du, yang saya sama kita muliakan guru-guru kita. Alhamdulillah wassalamu Bapak Ustaz Nahrawi. Bapak Ustaz. Sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustaz Ahmad Nahrawi, guru kita Al-Ustaz Itu lagi polis. Muhammad Hafiz, maka betul hayatihima. Amin. Kita selalu berikan kesehatan, keberkahan, dan selalu istiqamah dengan kesabaran yang membimbing kita semua menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Akhos Al-Ustaz Zidan Fikri yang masih OTW, mudah-mudahan insyaallah beliau bisa hadir di tempat majlis yang penuh barokah ini. Amin. Malam ini adalah malam pertama majlis Asy-Syariah yang setelah bulan Ramadan kita tawakufan, kita rest karena memang lebih fokus untuk meningkatkan daripada amalan bulan Ramadan. Sekarang sudah bulan Dzulhijjah, berarti hampir 2 bulan kita off. Mudah-mudahan setelah kita ditempa dengan madrasah Ramadan, masuk bulan Syawal dan sekarang sudah berada di bulan Dzulqa'dah, mudah-mudahan kita semakin memiliki kedewasaan dalam sikap kita beragama. Amin. Kedewasaan sikap kita dalam interaksi sosial kita, kedewasaan sikap kita dalam emosional kita, karena kita sudah lulus mendapatkan sertifikat dari Allah, itu kalau yang lulus ya, tapi mudah-mudahan potongannya lulus semua ya. Lumayan potongannya dia. Insyaallah mudah-mudahan ruh Ramadan itu selalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajarin jujur di bulan Ramadan, kita diajarin sabar di bulan Ramadan, kita diajarin disiplin, diajarin untuk patuh. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di bulan-bulan yang di bulan Ramadan. Yang kedua tentunya kondisi yang memang saat ini walaupun relatif menurun, tetapi kita masih tetap disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, karena memang betapapun sudah menurun, tetapi kita sebagai upaya kita ikhtiar menghindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terus kita jaga, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tentunya juga ini pun harus kita sikapi dengan syukur nikmat atas keadaan yang Allah berikan kepada kita. Karena kadang-kadang kita memiliki asumsi bahwasanya syukur nikmat ini yang enak-enak aja, padahal ada banyak juga nikmat Allah yang emang dirasa nggak enak. Siapa bilang yang namanya sakit gigi itu enak? Tapi siapa menyangka yang namanya sakit gigi juga itu adalah merupakan nikmat. Makanya kalau seandainya kita dikasih sakit gigi, jangan dirasain, tapi dinikmati. Kalau kita rasain sakit, tapi kalau dinikmati, kita cenderung selalu apa? Syukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya nikmat dapat sakit gigi. Yang mudah-mudahan anak istri saya juga nggak ngalamin kayak saya, tetangga saya nggak ngalamin kayak saya, biar giginya pada sehat. Nah, paling tidak kita bisa
berekspresi untuk syukur kepada Allah. Makanya kalau kita lihat perbedaan, saya insya Allah 10 menit Ustaz ya. Saya 10 menit, sisanya udah dah terserah mau sampai Atur aja Mas Ustaz. Ya, insya Allah 10 menit. Masalahnya begini, kalau kita mensikapi orang kalau bersyukur, syukurnya dengan nikmat-nikmat yang enak-enak aja, kadang cepat lupanya. Dikasih enak, dia bersyukur kepada Allah, tapi kadang-kadang syukur cuma sesaat. Karena apa? Karena saking larut dengan kenikmatan yang enak-enak itu tadi. Ya. Kita bisa bayangkan ketika kita masa-masa pada saat pengantin baru. Ya. Silakan tanya Kang Hidir, bagaimana rasanya pengantin baru? Ya nggak usah tanya sama beliau, kita ini merasakan. Tetapi itu yang enak-enak. Tetapi saat sekarang, apakah kita sama kenikmatannya saat kita malam tahun baru? Sudah tidak ada lagi. Ya. Karena apa? Setiap hari elu lagi yang kita lihat mukanya. Makanya kalau kita berumah tangga atau menikah ini karena daripada li jamaliha, ya udah selesai sudah. Tapi kalau seandainya kita bungkus semuanya itu dengan lidiniha, insya Allah bini kita walaupun yang sudah kayak begitu tetap itu sebagai bidadari. Kalau seandainya jamaliha, ya Allah kasihan sekarang udah banyak kayak apa namanya, udah kayak apa, dadar ceplok. Ya, tapi itu kita tidak akan apa namanya, tetap kita syukuri. Makanya syukur ini jangan kita latih ketika saat kita mendapatkan nikmat yang gak enak. Ini salah satu contoh betapa hebatnya seorang Nabi Musa. Beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nah, kemuliaan dari Allah ini berupa apa? Kenikmatan yang enak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Nabi Musa. Beliau diberikan kelebihan daripada umatnya. Yang kedua, beliau diberikan kelebihan daripada umatnya, daripada nabi-nabi yang lain. Beliau bisa bicara kepada Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tuh. Ini merupakan apa? Merupakan kenikmatan, fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Makanya kata Allah, wa kun minasyakirin. Itu dalam potongan surat Al-A'raf itu ayat 144. Wa kun minasyak, jadilah engkau ya Nabi Musa ya menjadi orang yang bersyukur. Di sini ada kata-kata syakir. Wa kun minasyakirin. Lain halnya dengan Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh bukan syakir, tetapi Nabi Nuh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala innahu kana 'abdan syakura, bahwa sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang syakura. Artinya sama-sama orang yang bersyukur, tapi tingkat kesyukurannya itu lebih tinggi ketimbang yang syakir tadi. Ada syakir, ada syakur. Syakir orang yang bersyukur, tapi syakur orang yang pandai bersyukur. Apa sih keistimewaan Nabi Nuh kok sehingga beliau itu disebutkan oleh Allah sebagai innahu kana 'abdan syakura? Kalau kita lihat Nabi Nuh diberikan kemuliaannya, itu yang gak enak. Yang gak enak beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa mah bisa bicara sama Allah, bisa membelah lautan lewat tongkatnya, bisa mengalahkan tongkatnya itu daripada perlawanan tukang sihir, ya, dan sebagainya. Tapi kalau Nabi Nuh coba lihat keutamaan beliau, dan beliau selalu mensyukurinya keadaan apapun. Itu gak enak buat kita, sangat gak enak. Tapi bagi Nabi Nuh, masya Allah, tabarakallah, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan agama Tuhan kepada kaumnya. Kaumnya pada merengkel. 950 tahun beliau menyebarkan agama tauhid, tetapi apa yang ikut? Ya Allah, cuma beberapa biji. Ya. Ada yang golongan dari umatnya itu 80 orang. Ya, sisanya 10 hampir, ada hewan, ada yang lainnya pada ngikut. Bayangkan, Pak. Ketika itu Nabi Nuh disuruh sama Allah nanam apa itu? Nanam pohon.
nanam pohon kayu, cuma nanamnya bukan di daratan, nanamnya di atas pegunungan. Nah setelah itu Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk merawatnya agar pohon kayu itu tumbuh menjadi besar. Dirawati coba, pohon kayu jati itu bisa laku dijual kalau umurnya sudah Tua. 35 tahun. Itu udah berkualitasnya luar biasa. Lah ini pohon kayu yang ditanam sama Nabi Nuh itu nggak usah ditanya. Singkat cerita, itu Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah menebang pohon yang udah besar. Nabi Nuh ya mau aja, ya. Karena apa? Karena inilah salah satu dakwahnya Nabi Nuh agar umatnya itu terheran dan bertanya, bener? Nuh ente ngapain? Nebang pohon kayu segala macam di atas gunung, emang ente bisa ngangkatnya? Ya Nabi Nuh tenang-tenang aja, ini semua perintah Allah. Kelak nanti kamu semuanya akan menikmati bagaimana nanti apa kayu-kayu ini akan menjadi apa. Wah, Nabi Nuh udah diberi gelar macam-macam lah. Bahkan yang lebih sadis itu viral, Nabi Nuh adalah orang sinting, lebih dianggap gila. Sehingga akhirnya Nabi Nuh itu dianggap sebagai orang yang sakti. Karena apa? Beliau begitu sabarnya menjalankan daripada perintah Allah untuk melakukan segala macam bentuk perintahnya. Suatu ketika suatu saat ada 40 tahun. Itu musim paceklik kemarau panjang. Saat itu Nabi Nuh sudah memproses bikin perahu. Bikin perahunya beliau juga enggak bagaimana caranya, belum ada perahu. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah dengan mengisyaratkan tangan begini. Ya Bapak kalau berdoa begini Pak ya. Ada yang begini, ada yang begini ya. Nah dari sini terinspirasi Nabi Nuh membuat perahu. Oh iya nih perahu kayak begini nih. Oh iya, dari sini terinspirasi. Akhirnya kemudian 40 tahun dalam keadaan kemarau, musim panas, dan 40 tahun banyak pengantin-pengantin baru mandul. Bayangkan nggak punya keturunan. Sampai minta apa namanya? Ya minta mantra-mantra lah sama Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh bilang kalau seandainya ente mau mau dikabulkan permohonan kamu harus baca syahadat. Ya. Janjinya begitu Pak, tapi janji tinggal janji. Ya, akhirnya bener itu perahu sudah jadi, didoakan sama Nabi Nuh, bener hujan Pak, hujan deras sampai akhirnya itu kelembuk semua. Ya itulah. Tetapi itu apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu diekspresikan dengan penuh kesyukuran kepada Allah. Perlakuan daripada umatnya kepada Nabi Nuh, mohon maaf itu perahu yang besar itu diejek, dihina, dicaci maki, bahkan ada persekusi yang dilakukan oleh umatnya dengan perlakuan yang gak baik. Itu perahunya dijadikan WC umum Pak. Saking bencinya sama Nabi Nuh, gerakin satu kampung. Suatu ketika ada orang buta mau gerak di situ Pak, tiba-tiba kepleset kemudian nyemplung, lalu kemudian dia kecepek-kecepek, akhirnya dia sampai daratan, keluar dari kobangan kotoran manusia itu, dia kocok-kocok mukanya, kocok-kocok matanya, ternyata bisa melihat Pak. Akhirnya dia teriak, woi, saya bisa melihat gara-gara mandi di sini. Akhirnya itu dijadikan sugesti oleh dari kabar semua, sampai dia bikin status di Instagramnya, di WA-nya, pada tahu kan, akhirnya semua. Ya kalau kayak kita begitu ya, akhirnya semua itu satu kampung masuk situ Pak, sampai dikoretin itu yang namanya perahu Nabi Nuh sampai bersih mengkilat. Itulah kenikmatan yang diekspresikan oleh Nabi Nuh dengan kesyukuran. Wa kana innahu kana abdan syakura. Makanya syukur yang harus kita dapati, jangan pernah melulu kita mensyukuri nikmat yang enak. Ayo kita syukuri nikmat yang gak enak nih. Sekarang lagi Covid misalnya, kita syukuri. Makanya dalam salah satu riwayat, dalam satu kitab Ar-Risalah Qusairiyah dikatakan, syakir dan syukur ada dua perbedaan. Syakir alladzi yashkuru 'alal mawjud. Syakir, orang yang bersyukur itu adalah mensyukuri apa yang ada. Alhamdulillah,
Kita sekarang ngaji dapat air minum, entar ada yang dapat kopi, ente nggak dapat kopi, syukur. Ya. Habis ngaji nanti ada nasi uduk 10 jengkol, alhamdulillah. Nanti malam Senin besok nggak tahu ceritanya. Nah, syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Artinya nikmat mata kita bisa melihat, nikmat telinga bisa mendengar, panca indera bisa berfungsi semuanya. Itu ada al-maujud. Tetapi yang hebatnya Pak, asy-syakur alladzi yashkuru 'alal mafqud. Syukur atas segala sesuatu yang kagak ada. Malam Senin besok nggak ada kopi. Malam Senin besok nggak ada lagi jaburan, nggak ada lagi makan nasi uduk. Alhamdulillah. Ya, kata Mas Eko, insya Allah Pak Ustadz besok juga nggak ada amplopin, harus syukur. Alhamdulillah, gua mah ntar buat lagi. Nah, ini contoh. Ketika tidak ada kita tetap bersyukur. Nah sekarang, ketika tahun ini sekarang pemerintah kembali meniadakan atau membatalkan berangkat haji. Bayangkan orang-orang yang calon haji betapa sedihnya. Tapi ketika dia sudah siap, hatinya, batinnya siap, dia tetap bersyukur alhamdulillah. Tapi ironisnya ada calon-calon haji menarasikan narasi-narasi kebencian, bahkan sampai fitnah, bahwasanya dana haji buat ini buat itu, masya Allah. Padahal dia calon haji, calon tamu Allah. Pantaskah dia ngomong gitu? Ya nggak pantas. Makanya boleh jadi ini tahun corona, tahunnya pencucian daripada hamba-hamba Allah yang bandar-bandar ketahuan, yang benar-benar ketahuan, lagi pada disaring. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sambutan saya ada manfaatnya. Ini buat penyemangat. Mudah-mudahan malam Senin besok minimal kayak begini lagi Ustaz. Amin. Jamaahnya ya. Kadang-kadang dia lagi. Masalahnya begini, kalau seandainya masuk surga dia doang ya kan kasihan. Betul. Kasihan. Ya, ayo insya Allah kita bareng-bareng nanti satu rombongan ya. Jadi supir nanti Ustaz Nahrawi, saya sama Ustaz Musa jadi kenaikan baginda ya. Nah penumpangnya ini bawa semua ya. Amin. Insya Allah kemana Ustaz Nahrawi mau ke surga. Alhamdulillah bareng-bareng satu rombongan, satu mobil angkot. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dimohon 10 menit Ustaz Nahrawi untuk memberikan sambutan. Kemudian diakhiri dengan Ustaz Hafid, Ustaz Musanif Hafid untuk juga menyampaikan sambutan sekaligus penutup doa. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar pada enak ngopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramal muhtaram al-ustaz al-haz Lutfi Mutawalli Sage. Ini nggak kenal, baru ketemu soalnya di luar Musonif. Al-mukarram al-ustaz Musanif Hafiz. Alhamdulillah, dengan adanya kita ketemu seperti ini bisa saling mengenal ya. Mohon maaf, kenalin kemarin Ustaz, kalau maulid sampai kagak ikut saya ya.
Alhamdulillah, dan juga wabil khusus pula Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya, Bapak Ketua RT, Bapak-bapak hadirin jamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, dan juga atas izin serta ridhonya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini walaupun tidak asing kata Ustaz Rukmi, jamaah ini baik ya. Mudah-mudahan dengan penggantian atas setelah lebaran ini akan lebih menambah jamaah yang lagi. Dan juga mohon maaf karena saya di sini bukan orang yang tua ilmunya, akan tetapi yang paling tua umurnya, ya. Bahkan semuanya baru bertitel, ada SKG dan segala macam. Akan tetapi saya titelnya SAG tapi sarjana alam gaib. Ya, saya gaib. Uka-uka bos. Ya. Ada suka ngurus orang meninggal, ngurus orang menikah. Makanya tadi Ustaz Yudi pancing-pancing itu sebetulnya tuh ya. Istri kita udah kayak apa itu? Kayak telur ceplok. Ya. Iya. Emang sih kadang-kadang kalau laki-laki istrinya cuma satu kayak orang orkeder kan. Ya. Pulangnya situ lagi ya. Makanya di sana masna wasula sawaru waruba akan tetapi fa'in hiftum Allah ta'milu bawahidah. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, tapi ingat ya, apabila takut tidak hadir, 1 aja ya. Walaupun bosan kayak apa ya Ustaznya. Bapak hadirin jamaah sekalian, harapan kita semuanya bahwa tahun ini insya Allah akan lebih baik lagi daripada tahun yang kemarin. Ibadahnya, ngajinya, sholatnya, dan yang lain-lainnya. Sebab baginda Rasul mengingatkan kepada kita ada 3 golongan manusia yang akan mendapatkan keberuntungan, yang mendapatkan kerugian, dan juga yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mangkana yaumu khairan min amsi fahuwa rabihun. Barang siapa hari ini amal ibadahnya lebih baik dari hari kemarin, tahun kemarin, bulan kemarin, fahuwa rabihun, itulah termasuk orang yang beruntung atau yang mendapat keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi golongan yang kedua, mangkana yaumu khairan misla amsihin fahuwa raghibun. Barang siapa yang hari ini sholatnya, ngajinya, ibadahnya sama dengan hari kemarin, termasuk orang yang rugi, ibarat orang dagang yang punya untung lah ya. Oleh karenanya yang kemarin, tahun kemarin sholatnya cuma wajib doang, ditambah dengan sunnah ya. Syukur-syukur qobliyah subuh ada 2 rakaat ya. Sebab rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini orang kaya semua ini ya. Orang kaya semua apabila besok salat subuh sebelum salat fardu kita sholat dulu 2 rakaat qobliyah ya. Jangan nunggu qomat baru masuk ke mushola. Ini saya perhatiin kadang-kadang begitu qomat baru masuk. Tadi pada di luar baik ya. Mulai besok supaya amal ibadah kita lebih baik daripada tahun kemarin, kita perbaiki amal ibadah kita. Akan tetapi lebih parahnya lagi golongan yang ketiga, mangkana yaumu syarran misla amsihi bahwa malon. Barang
siapa yang keburukannya, kejelekannya sama baik, ya, dari muda sampai tua, ya, tetap begitu aja itu bahwa maupun orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah subhanahu ya, kita hindarkan cara-cara itu seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin apabila kita beriman dan juga mencari ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sana ayatnya diawali pakai huruf ya, ya. Kalau menurut ilmu syarafnya itu fi'il mudhari', yarfa'illah, akan diangkat oleh Allah. Apa yang diangkat bagi orang yang beriman dan orang yang mencari ilmu? Ayo kita lestarikan, kita rawat di para ustaz-ustaz kita, ya, sebab khawatir nanti akhir zaman ulama-ulama pada meninggal, ya. Ada sebuah hadis dalam Bukhari Muslim yang diterangkan bahwa innallaha yaqbidul ilma intijaan yartaji'u minan nas. Allah itu tidak akan mengangkat ilmu yang sudah ada pada manusia, akan tetapi walakin Allah yaqbidul ilma illa biqadril ulama. Allah akan mengangkat ilmu dengan diangkatnya para ulama, alias ulamanya para wafat, ya. Ulamanya pada meninggal, ya. Gak ada ustaz mau izin takdir bingung, udah memulai kubah terus dan tidak ada, ya. Alhamdulillah sekarang ini di setiap kelompok mana-mana sudah ada yang bisa mimpin tahlil, ya. Bahkan ngaji di sini di Asyariah, alhamdulillah bermacam-macam kitab. Ada kitab apa? Di anak Talibin, ya, saya. Terus kitab apa nih Ustaz ini yang juga diajarkan? Itu kalau mondok berapa duitnya tuh? Ya, ya. Adalah Sohihul Ibad, ada anak Talibin. Saya kadang-kadang kalau kajarnya ini tafsir Al-Quran, ya. Makanya baginda Rasul tatkala belum kenal dengan negeri Cina, saking pentingnya untuk mencari ilmu, sampai disuruh untuk ilmu walau miskin, carilah ilmu walaupun adanya di negeri Cina. Sekarang di Asyariah di mana-mana ilmu sudah banyak, tinggal kita hadir, ya. Ini kadang-kadang hadir ke tempat majelis taklim bareng malas pada ya, termasuk saya dan kalau saya, ya. Jadi orang yang mencari ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi sedangkan apabila ulama-ulama diangkat oleh Allah alias wafat, hatta idza lam yabqi aliman, apabila sudah tidak diketemukan lagi orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan mengangkat seorang pemimpin yang bodoh, ya. Ilmu fikih kagak tahu, ilmu tauhid kagak tahu, ilmu tajwid kagak tahu, apa? I'anatu talibin kagak tahu, Sohihul Ibad kagak tahu. Oleh karenanya, ayo kita doakan para ustaz kita, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sering saya terangkan kunci untuk mendapatkan ilmu ada 6. Imam Ali karramallahu wajhah mengingatkan kepada kita yang kalau kita sudah pernah di Madurasa, ya. Itu ada syair yang mengatakan zakatun wa hirsun was tibarun wa qulwatun wa irsyadu ustadi wa tuluz zamani. Orang yang mendapatkan ilmu diantaranya yang pertama punya keinginan dan ketekunan. Mencari ilmu itu lama waktunya, ya. Zakatun wa hirsun wastibarun wa qulwatun. Coba anak kita mondok berapa juta itu Pak Eko satu bulan, ya. Kalau dulu kita mondok beras 5 kilo per sebulan, bisa dah, ya.
tidurnya pakai tikar ya, tikar butut ya. Sekarang mah anak-anak kita pesantren enak tidurnya diranjang di kasur ya. Baju sudah digosokin, makan tinggal makan. Kita dulu ngeliwet ya. Ngeliwet kayu, masaknya pakai kayu itu kuburan habis tuh tengahnya diambilin buat masak ngeliwet ya. Sekarang enak banget, sebulan-bulannya sekian juta. Tinggal orang tuanya tidak gagal nyari duit kemana itu? Udah waktunya apa namanya? Transfer ya. Zaman dulu mah kita Pak ya, pesantren itu luar biasa. Makanya para guru itu dulu mah ya. Selamat datang pada Ustaz ini, Ustaz Zenan. Aduh, jatuh lagi. Biasa kalau jalan kan. Baru memutuskan dia juga hadir. Yang tadinya 10 menit dipotong 5 menit tadi. Dipotong 5 menit. Ya. Jadi yang tadi saya terangkan bahwa paling enak zaman sekarang anak pesantren ya, kasurnya empuk, ranjangnya bagus, makannya dijamin. Makanya tinggal ketekunan kita untuk mencari ilmu supaya nanti pulang bisa ditanamkan, bisa diamalkan di daerah kita masing-masing ya. Syukur-syukur kalau sudah banyak para ulama, para kiai di sini, nggak usah jauh-jauh dan pondok kalau juta-jutaan, kasih Ustaz Cinta, nggak usah Lutfi ya Ustaznya. Udah nggak usah jauh-jauh. Di sini mau belajar ilmu apa yang ada. Dulu waktu belum ada memang baginda Rasul, saking pentingnya ilmu, carilah ilmu walaupun adanya di negeri Cina. Sekarang di Masyarakat, di mana-mana di Adibadi, Darussalam ada. Ya, tinggal kita mau belajarnya. Bapak hadirin jamaah sekalian, itu saja barangkali ini perdana pemanasan ya. Karena kebetulan Isra ini juga bulan-bulan ini curiga ini ya. Mungkin habis ini nanti tarik ke situ ya Pak Eko ya. Di lingkungan saya juga ada 2 orang Ustaz. Ya Allah, makanya saya bilang ini gimana aturnya ini ya. Makanya sebenarnya tadi saya mau ngumpet kalau datang gue abain bersama Pak. Insya Allah ya, walaupun sebenarnya. Itulah para hadiah sekalian sekelumit yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kehilapan. Sekali lagi mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahtassu bi rahmatihi man yasha, wassalatu wassalamu ala man huwa absarul qusrat wa ala alihi wa sahbihi min al-awamil subaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa alim ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim, para kiai, para sepuh, para ustaz, wabil khusus Ketua DKM Mushola As-Syariah Bapak Eko Nopianto beserta jajaran kepengurusan teristimewa yang kita ta'zimi, yang senantiasa oleh Allah muliakan, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita. Alhamdulillah pada malam hari ini guru-guru pengajar di Mushola As-Syariah ini berkesempatan hadir. Alhamdulillah. Ada beliau Kiai Zidan Fikri, ada beliau Kiai Lutfi Mutawalli, dan yang paling muda ini di samping saya ada Kiai Ahmad Nahrawi SAG ya. Kalau saya Kiai SPDI, sudah pantas buat istri. Kalau beliau tadi alam gaib alam gaib saya nggak ngerti. Kalau saya SPDI Pak Eko lebih dipahami ya. Sudah pantas 2 istri. Amin. Para jamaah sekalian bersyukur alhamdulillah malam hari ini termasuk
nikmat yang besar adalah kita bisa berkumpul dengan para guru kita, para pembimbing kita, pembimbing rohani kita, dan ini adalah nikmat yang paling besar. Beliau tadi Kiai Lutfi sudah panjang lebar menjelaskan tentang syakir dan syakur, dan di antara nikmat itu adalah kita bisa duduk-duduk bersama guru-guru kita. Bahkan dikatakan katanya oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, "Idza jalasa indahu fatanjilu alaihimur rahmah fatusibuhu bi barakatihim." Ketika di suatu majelis, kata beliau, ada satu orang alim, ada guru kita satu saja, apalagi ini 3 sekawan ya, ada satu saja guru kita duduk ya, kemudian kita ikut-ikutan duduk di sampingnya, tidak jalasa indahu, kita juga ikut nongkrong, ikut duduk bersama guru kita. Maka pada saat itu kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, Allah menurunkan rahmat kepada alim itu, kepada beliau-beliau ini. Jadi Pak Eko belum dapat ya, yang dapat guru-guru kita dulu gitu ya. Jadi fatanjilu alaihir rahmah. Jadi beliau-beliau oleh Allah diistimewakan mendapatkan kasih sayang oleh Allah. Tapi ada lanjutannya, fatusibuhu bi barakatihim. Rahmat itu pun diberikan juga kepada orang-orang yang di samping beliau, bi barakatihim, karena berkahnya para guru-guru kita. Jadi kita ini hari ini, malam ini kecipratan rahmat Allah bi barakatihim, karena berkahnya para guru kita. Gitu ya. Nah, ini alhamdulillah itu nikmat yang paling besar. Kita selalu dan selalu nikmat itu berkaitan dengan rekening, dengan ATM, dengan dompet gitu ya. Nah, ini sebenarnya duduk-duduk di sini juga adalah bagian dari ini nikmat rahmat Allah kita dapatkan dengan mujalasah, dengan duduk bersama guru-guru kita. Nah, gitu ya. Dan kalau sudah ngomong rahmat, Pak Eko, semuanya ya, kalau Allah yang ngasih rahmat satu saja sudah cukup. Dikasih rahmat satu, buat apa saja sudah cukup. Kalau Allah sudah sayang, Pak ya, kita mau datang ke Allah kapan aja, mau apa aja dikasih nggak kira-kira? Kalau Allahnya sudah sayang. Kalau Allah sudah sayang, Ar-Rahim, malah Arhamur Rahimin, Allah melebihi Rahim. Kita kalau sama istri aja, sama bini saja, kalau lagi sayang, itu bini minta apa aja, minta dibeliin terasi, dibeliin kerupuk, minta kerupuk, dibeliin kerupuk. Itu karena sayang, apa aja yang diminta pasti kan. Kita bisa bayangin kalau yang sayang itu adalah Arhamur Rahimin, Allah sendiri. Nah, cara mengundang rahmat Allah itu diantaranya senengin kita duduk-duduk dengan para guru ya, mujalasatul ulama. Insya Allah itu kita dapat cipratan rahmat Allah bi barakati. Ini 7 menit ya, karena beliau kita nanti biar pas 20 menit gitu ya. Nah itu jadi saya tidak panjang lebar karena sudah banyak ya, karena kalau kebanyakan biasanya nggak ada yang nempel. Jadi saya sedikit saja. Mari sama-sama di awal kita memulai pembukaan kajian atau pengajian ini, kita irtanim khamsan qabla khamsin ya, mumpung gitu ya, mumpung kita masih sehat Pak ya, mumpung kita masih ada waktu, mumpung ada umur. Nah itu kuncinya, mumpung gitu ya. Karena sekarang justru yang meninggal itu yang muda-muda ada. Saya tahun ini yang lulus angkatan di pesantren ada 3 orang, dan hampir semuanya matinya mendadak. Nggak ada riwayat kenapa gitu ya. Kemarin dari Ciwaringin juga begitu, usianya baru 33 ya, meninggal dunia. Padahal 2 hari sebelumnya ikut reunian gitu ya, ketawa-ketawa gitu. Itu jadi mumpung kita masih ada umur, ayo kita semangatin lagi, kita niatkan lagi untuk hadir di majelis ilmu ini. Karena kalau bukan kita ya, mau siapa lagi ini? Kalau yang sudah bertahan ini, pemain bertahan, mundur kira-kira gimana bisa gulung tikar ini musola ya. Makanya
saya mohon ini sangat kepada Pak Eko dan jajaran kepengurusan yang sudah saya insya Allah yang ikut pengajian ini hafal mukanya ya, hafal dari ujung sampai ujung, yang rajin sama yang tidak itu insya Allah kurang lebih 2000 lah ya, kurang lebih yang hadir itu, yang kadang hadir kadang enggak, ya mudah-mudahan ya tahun ini atau ya pembukaan ini menjadi lebih semangat lagi untuk apa? Untuk bisa hadir ke majelis ilmu. Kenapa? Karena kita ini kalau nggak punya ilmu, ya tadi guru kita sudah mendorong harus syukur, harus ini gitu ya, harus ibadah, harus apa? Itu ibadah-ibadah itu akan sia-sia ya jika tidak dilandasi oleh ilmu. Jadi motivasi terbesar itu kita hadir ke majelis taklim itu untuk apa? Ya tentu lillahi ta'ala ya yang lebih itunya. Tapi di antara motivasinya apa? Agar ibadah kita ini benar, agar ibadah kita ini sah, agar ibadah kita tidak sia-sia. Ya, nah itu kalau ibadah nggak pakai ilmu ya jangankan ibadah, kayak bikin cilok aja ada ilmunya katanya ya. Saya yang nggak pernah bikin cilok disuruh bikin cilok, digratisin kagak bakal ada yang mau ya, karena ciloknya nggak jelas rasanya kan. Jadi bikin cilok aja Pak harus ada ilmu, apalagi urusan akhirat misalnya sholat, zakat, puasa itu mesti punya ilmunya, punya landasan ilmu. Kalau asal-asalan aja ya gimana nantinya ya. Makanya siapa itu Khalifatul Khamisah, siapa Umar Abdul Aziz ya. Umar Abdul Aziz ini beliau mengatakan man abidallah bi ghairi ilmin kana ma yafsudu akthar mimma yasdur. Jadi kalau orang maksain ibadah enggak punya ilmu, rajin ibadah kagak punya ilmu, cuma modal rajin doang gitu ya. Nah ini maka ibadah itu dipastikan banyak rusaknya, banyak gak benernya daripada benernya. Udah bisa dipastiin. Ya, jadi orang kalau nggak punya ilmu petang-petang ibadah misalkan sudah bisa dipastikan ya rusaknya ini ya lebih banyak daripada baik, lebih bahaya malah ya, lebih bahaya. Nah ini makanya itu modal kita. Kalau nggak punya ilmu, pikir kita ya nggak bisa beramal, kita sia-sia. Maka ayo ya kita semangatkan lagi ya diri kita tentunya. Kalau orang lain cuma ayu-ayu doang. Ya, kalau yang mendorong itu adalah diri kita sendiri. Insya Allah kalau kita rajin ke majelis ilmu ini, ilmu kita ada, amal kita ada harapan Pak ya, ada harapan diterima Allah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Karena saya dulu ketika di pesantren Ciwaringin ketika mau boyong ya, boyong itu apa ya? Boyong itu pamitan gitu ya, mau keluar ya. Itu kiai saya itu pesan begini ya. Beliau ini pesan kata beliau ya. Jadi ente ini akan tambah ilmunya, selama ente ini merasa bodoh. Jadi akan tambah ilmu kita kalau kita merasa bodoh. Jangan-jangan yang gak hadir ke sini ngerasa cukup, jangan-jangan ya. Jadi kalau ingin ilmunya banyak harus ngerasa bodoh. Jadi kalau sudah kita dalam hatinya anak alimun, saya udah pintar nih, udah bencana itu ya. Ya, jadi kalau ingin banyak ilmunya, kalau pengen rajin ke majelis taklim, di hati kita ini apa? Tumbuhkan saya ini masih bodoh. Jangan sampai ada pikirannya ngaji begitu-begitu doang. Di YouTube juga ada katanya. Malah ada yang lebih keren lagi mungkin di YouTube kan. Begitu-begitu doang itu ya udah. Barakatul ilmunya sudah hilang. Jadi selalu kita merasa bodoh, selalu masih kurang, selalu masih butuh bimbingan. Kalau kita sudah merasa pinter, ya udah wakaf di situ ya, kita akan berhenti di situ, tidak mau belajar ya. Dan itu sebenarnya apa? Jahabul jahlu bal huwa ainul jahli katanya ya. Jadi kalau kita sudah berhenti merasa pinter, berhenti ke majelis taklim, ya itulah sebenar-benarnya bodoh di situ. Yang namanya bodoh itu ketika kita merasa pinter dan tidak mau belajar. Insya Allah yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah yang sudah istiqomah tambah istiqomah lagi. Amin. Yang belum mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Sehingga kita dicatat oleh Allah semuanya min ahlil ilmi wal khair. Amin ya rabbal
alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Ya Rabbi haqqqiqha bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sambutan sekaligus doa guru kita Ustaz Zainal Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati guru-guru kita adalah Ustaz Muhammad Nawawi, Ustaz Tidurbi Mutawadi, Ustaz Muslim, Ketua TKM dan jemaah baik yang istiqomah maupun yang bertang-bertong. Afatul ilmi anisyanu, bencana ilmu itu lupa. Jangankan ngaji seminggu sekali, setiap hari lupa. Apalagi seminggu sekali, bolos sekali berarti 2 minggu mengaji. Bolos 2 kali berarti 3 minggu baru mengaji. Maka dari itu jangan pernah bosan dalam bergaul. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Amin. Ya mujibas sayyidin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amin. Amalan mutaqabbalan wa Amin. rizqan thayyiban mubarakan. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru-guru kita bersama yang telah memberikan sambutannya sekaligus tausiah untuk sebagai penyemangat untuk kita bersama dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua dapat istiqomah dalam melaksanakannya. Untuk selanjutnya mungkin akan dilaksanakan sholat isya terlebih dahulu, dan kami mohon setelah sholat isya jemaah untuk tidak pulang karena kita akan bersama-sama untuk Santapan. makan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.